Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Naura Hasan dengan NIM B4002400025. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan artikel vintage. Yaitu ada 3 poin. Yang pertama itu ada latar belakang dari 5 artikel. Yang kedua, permasalahan masing-masing artikel. Yang ketiga, kesimpulan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu latar belakang artikel secara keseluruhan. 1. Pesatnya pertumbuhan finansial teknologi secara global. Teknologi finansial atau vintage mengubah lanskap keuangan secara drastis. Dari cara kita membayar hingga mendapatkan pinjaman, vintage juga menawarkan efisiensi dan akses yang lebih luas. Indonesia sendiri merupakan salah satu pasar vintage terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan jumlah perusahaan yang signifikan. Namun, di balik kemudahan ini, muncul pertanyaan penting. Apakah inovasi ini aman? Bagaimana dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan yang sudah ada? Apakah ada potensi penyalahgunaan? Dan bagaimana efeknya bagi kita sebagai individu dan masyarakat? 5 artikel penelitian mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari sudut pandang yang berbeda, menawarkan solusi dari permasalahan atau tantangan yang muncul akibat finansial teknologi. Permasalahan artikel vintage dan pendanaan terorisme. Artikel pertama menyoroti sisi gelap vintage di Indonesia karena sifatnya yang terkadang anonim dan adanya celah regulasi. Platform vintage mulai dari PayPal, Bitcoin hingga pinjaman P2P online ternyata telah dimanfaatkan untuk mendukung pendanaan kegiatan terorisme. Ini menjadi alarm serius bagi regulator. Kegagalan pengawasan keuangan tradisional. Itu artikel kedua mengkritik sistem pengawasan keuangan yang ada. Prinsip lama, ikuti uang, terbukti sering gagal dalam mendeteksi aliran dana ilegal di era modern, seperti yang terlihat pada skandal besar Wirecard di Jerman, di mana infrastruktur vintage itu sendiri dimanipulasi. Kini teknologi baru seperti central bank digital currencies berpotensi mengubah paradigma pengawasan dari melacak aliran menjadi pengelola pembaruan data, sebuah pergeseran yang juga diwarnai kepentingan geopolitik. Vintage dan kebangkrutan pribadi. Artikel ketiga ini meneliti dampak nyata marketplace. Pertanyaannya, apakah akses mudah ke pinjaman vintage ini membantu orang menghindari kebangkrutan? Misalnya untuk menutupi biaya medis tak terduga, atau malah memperburuk kondisi utang dan mendorong kebangkrutannya. Dengan menganalisis situasi unik di US, di mana pasukan kredit ini tiba-tiba dibatasi, studi ini mencari jawabannya. Kemudian, vintage dan stabilitas bank. Artikel keempat fokus pada hubungan antara pertumbuhan perusahaan vintage, khususnya P2P, lending dan platform pembayaran, dengan stabilitas bank di Indonesia. Apakah kehadiran vintage membuat bank lebih rentan atau justru lebih kuat? Penelitian ini juga secara spesifik melihat apakah dampaknya berbeda untuk jenis bank yang berbeda, misalnya bank besar versus bank kecil, bank yang terdaftar di bursa versus yang tidak, atau bank syariah versus konvensional. Tinjauan keamanan vintage. Artikel kelima menyajikan tinjauan literatur mengenai isu keamanan fundamental dalam vintage. Apa saja ancaman utama yang dihadapi seperti serangan cyber, penipuan, dan pelanggaran data. Kesimpulan artikel 1. Kelima artikel menyoroti sifat ganda vintage, yaitu inovasi dan peluang vs resiko dan tantangan. Yang kedua, manfaat vintage adalah vintage dapat meningkatkan stabilitas bank, terutama bank kecil atau non-licensed, dan membantu rumah tangga menghindari kebangkrutan, terutama untuk likuiditas atau biaya medis. 3. Walaupun bermanfaat, vintage rentan penyalahgunaan atau pendanaan teroris. Yang keempat, pengelolaan resiko membutuhkan strategis keamanan canggih, dominan,
machine learning, dan regulasi yang adaptif. Dampak vintage bergantung pada konteks jenis bank. Yang kelima, keamanan dan stabilitas adalah isu sentral yang saling terkait dalam evolusi vintage, memerlukan pendekatan teknologi dan regulasi yang seimbang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.